Aduh, bagaimana ini? Siapa walinya? Kami. Apa hubungan Anda dengan Sasa dan pendonor sel? Lele penerima donor? Sasa adalah cucu perempuan saya. Lele adalah cucu laki-laki saya. Betul. Yang satu anak laki-laki saya, yang satu anak perempuan saya. Apakah orang tua Sasa mengetahui tentang donasi operasi ini? Tahu. Putri saya, dia seorang ibu tunggal. Sejak kecil, semua urusannya saya yang memutuskan. Saya yang tanda tangan saja. Saya lihat kondisi tubuh Sasa juga tidak terlalu sehat untuk mendonorkan sel punca. Apakah laporan pemeriksaan kesehatan ini asli? Asli, anak Sasa itu selalu sehat, tidak ada masalah. Betul. Baik. Jika ada masalah, Anda yang bertanggung jawab. Silakan tanda tangan. Ayah, Ibu! Bukankah kalian membawa Sasa ke taman bermain? Kenapa membawanya ke rumah sakit? Kalian membawa Sasa untuk mendonorkan sel punca? Bukankah dokter bilang kondisi tubuh Sasa tidak cocok untuk donor sel punca? Aduh, Yuru hanya mengambil sedikit sel punca dari Sasa. Nyawa Lele bisa terselamatkan. Jadi kau hanya peduli pada Rara dan tidak peduli dengan nyawa cucu perempuanmu? Lepaskan! Minggir! Diam! Ada apa ini ribut-ribut begini? Iya, benar. Lepaskan aku! Lepaskan! Kau teriak-teriak apa? Aku bahkan tidak pernah menghinamu karena anak perempuanmu itu anak haram. Seorang gadis yang hanya bisa dikawinkan sebagai beban bisa mendonorkan sel induk untuk anakku. Itu adalah suatu kehormatan besar baginya. Anak perempuanku manusia hidup. Dia bukan benda. Cepat jujur! Nyawa Rara itu nyawa. Nyawa anakku bukan nyawa juga. Diam! Nyawa anak perempuanku pantas dibandingkan dengan anak laki-lakiku. Anak laki-lakiku itu penerus keluarga baik yang akan meneruskan keturunan keluarga baik. Gadis jalangmu itu bisa mewariskan apa untuk keluarga baik? Apa kau bicara seperti manusia? Keluargamu yang bertiga dan orang tuaku tinggal di rumahku selama 5 tahun. Semuanya aku yang tanggung. Uang sekolah Rara aku yang tanggung. Biaya hidupnya aku yang tanggung. Bahkan kaos kakinya pun aku yang beli. Bagaimana dengan anak perempuanku? Dia makan sisa makanan Rara, memakai barang-barang bekas Rara. Aku telah berkorban begitu banyak untuk kalian. Kalian bahkan nyawa anak perempuanku juga ingin diambil. Ayah, Ibu, kalian dengar apa yang dia ucapkan? Dia tidak mau anaknya mendonorkan sel induk untuk Rara. Itu artinya dia ingin Rara meninggal. Ternyata dia marah karena kami tinggal di rumahnya terlalu lama, membesarkan seorang anak perempuan. Ternyata lebih susah daripada membesarkan orang asing. Ayah dan ibu telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ternyata kau orang yang tidak tahu terima kasih. Kau anak tidak tahu diri aku dan ibumu membesarkanmu sekian lama. Tapi malah hamil duluan dengan tidak tahu. Pria tak dikenal, hamil di luar nikah. Aku dan ibumu tidak menerima sepeser pun mahar. Apa salahnya kami menerima sedikit pemberian darimu? Jika aku tidak mengizinkan Siti masuk dalam silsilah keluarga kami dan memakai marga putih, dia hanyalah anak haram tanpa asal-usul. Rasakan! Gawat, selama operasi, Siti mengalami henti jantung dan wafat. Apa yang kau katakan? Sisi, bangun. Nak, ibu datang.
buka matamu dan lihat ibumu. Nak, bangunlah. Kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk mendonorkan sel punca. Kenapa kalian memberi saya laporan pemeriksaan kesehatan palsu? Aduh. Itu karena umurnya pendek. Siapa yang bisa disalahkan? Ngomong-ngomong, dokter, apakah sel puncanya sudah diambil? Bisakah digunakan untuk anakku? Penyakit cucu saya bisa disembuhkan? Ya. Apa yang kalian katakan masih manusiawi? Putriku baru saja meninggal dunia. Aduh, Yuyuru, ini tidak bisa membiarkan Xiaobai mati, kan? Benar. Putriku tentu saja tidak akan mati sia-sia. Aku akan melapor polisi. Biarkan mereka menangkap kalian satu persatu dan memenjarakan kalian. Membuat kalian membayar harga yang pantas. Kau gila! Kau benar-benar melaporkan orang tuamu ke polisi. Apa kau masih manusia? Yang tidak pantas disebut manusia adalah kalian. Kantor polisi tepat di sebelah rumah sakit. Aku akan melapor polisi sekarang dan menangkap kalian semua. Jangan lari! Berhenti! Turun dan temani putrimu yang sudah mati itu. Nak, maafkan ibu. Ibu mohon maaf padamu. Demi silsilah dan nama keluarga, kau menderita selama 10 tahun. Dan juga kehilangan nyawamu. Ibu tahu ibu salah. Jika ada kehidupan selanjutnya, ibu pasti hanya akan hidup untuk kita berdua, ibu dan anak. Ayo cepat! Gadis ini lap keringatnya. Lihat, kamu berkeringat sangat deras. Ini hari saat guru datang berkunjung ke rumah sebelum masuk sekolah dasar. Aku benar-benar terlahir kembali 3 tahun yang lalu. Aku masih ingin bermain lagi. Hati-hati! Aku menyuruhmu membelikan lele es krim. Apa yang kamu belikan ini? Tidak becus. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu suka yang mana? Aku mau keduanya. Baiklah, Baiklah, makan semuanya, makan semuanya. makan semuanya. Ini. Nenek, aku juga ingin es krim. Makan apa? Kerjamu makan saja. Tunggu sampai lele selesai makan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Memberi anakku es krim? Sini. Nah, makanlah. Jangan cemas. Ini ibu belikan untukmu. Mulai sekarang, kita tak akan lagi memperhatikan ekspresi siapapun. Keterlaluan. Kakek, aku ingin es krim hijau. Aku mau yang hijau. Kita makan. Kita makan. Kakek! Kalau ingin makan, minta ibumu belikan sana. Tidak ada es krim hijau untukmu. Yang kuning juga tidak ada. Kau ini kakak. Aku mau es krim. Makan. Aku mau es krim. Kau gila ya? Jangan menangis, jangan menangis. Lele, kenapa kau? Lele buang es krimnya. Kenapa es krimmu? Aku pakai uangku sendiri membelikan anakku es krim. Makan satu, buang satu. Kami suka kau. Kau lupa aturan keluarga baik. Lele adalah penerus keluarga baik. Apapun harus dia duluan. Kapan giliran gadis liar ini? Kau masih bengong di situ. Cepat belikan lele satu lagi. Kenapa aku harus membelikannya? Dia tidak punya ayah atau tidak punya ibu.
Dasar kau orang hina, apa yang kau ucapkan? Mulai sekarang, anakku tak akan memakai barang bekas milik orang lain atau makan makanan sisa orang lain. Setiap rupiah yang kudapatkan akan kuhabiskan untuk anakku. Dan lagi untuk cucumu kelak. Jika dia ingin makan atau memakai sesuatu, suruh orang tuanya sendiri yang membelikannya. Yuni! Reno! Dia adalah satu-satunya penerus keluarga Prasetya. Dia harus melanjutkan garis keturunan keluarga Prasetya. Penerus keluarga Prasetya, sebegitu berharganya melanjutkan keturunan sepenting itu. Apakah nenek moyang kita pernah menjadi raja atau pernah menjadi sarjana? Lagi pula, setelah kalian wafat, apakah keluarga Prasetya masih ada atau tidak? Apakah kalian tahu? Dasar kau orang hina, kau berani mengucapkan hal seperti itu. Ayah, kau baik-baik saja. Yuni, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada ayahmu? Kukatakan sekali lagi, untuk anak Bayu dan Siska, aku tidak akan mengeluarkan 1 rupiah pun lagi. Aduh, Yuni. Kata-katamu itu terlalu egois. Selama ini kau tinggal di rumah adikmu, makan dan tinggal cuma-cuma. Dan mereka juga membantumu menjaga anakmu. Tapi kau sangat kikir pada anak mereka. Ya, sebagai manusia, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, hanya tahu menerima, tapi tidak tahu memberi. Kalau begitu, apa bedanya dia dengan orang yang tidak tahu berterima kasih? Iya kan? Siapa yang bilang aku tinggal di rumah mereka? Dan siapa yang bilang aku makan dan memakai barang-barang mereka? Perlu dijelaskan lagi seluruh kompleks ini. Siapa yang tak tahu? Tepat sekali, kamu ini. Seorang janda masih mengasuh anak. Kalau tidak ada adikmu yang menolong sekeluarga, sanggupkah kau membesarkan anak? Mengapa aku tak bisa membesarkan putriku sendiri tanpa mereka? Aku dan putriku akan lebih bahagia. Wah, angkuh sekali. Anak harammu itu bahkan tak tahu siapa ayahnya. Dulu bahkan tak bisa terdaftar kalau bukan karena persetujuan kami untuk dicatatkan di keluarga baik. Dia itu anak haram tanpa nama. Mama Rara menggangguku. Lele sayang, ada mama di sini, tidak ada yang bisa menggusikmu. Putriku memang tak punya ayah, tapi dia punya ibu. Tidak sepertimu, punya ayah dan ibu sama saja tak punya. Seperti vampir, dibiayai olehku. Hahaha, siapa yang vampir? Kalian ibu dan anak makan dan tinggal di rumah kami. Kalau bukan karena kita, kalian sudah gelandangan. Sekarang malah membalikan fakta. Rumah kalian? Jangan lupa rumah ini milikku. Jangan kau pikir setelah menghuni 5 tahun, rumah ini jadi milik kalian. Lelucon, rumahmu. Tahukah kamu, sejak dahulu selalu anak laki-laki yang mewarisi harta keluarga. Semua yang ada di keluarga baik, setiap benda adalah milik suamiku, Bayu. Dan nanti hanya akan menjadi milik anakku, Lele. Ya, kakek sudah mengatakannya. Akulah penerus keluarga Bidimasa yang akan datang. Semua yang ada di rumah ini adalah kepunyaanku. Kakekmu menyuruhmu mewarisi. Ya warisi saja 3 gubuk reo di desanya itu. Rumah ini milikku dan nantinya hanya akan menjadi milik putriku. Yuro, kata-katamu itu sangat keterlaluan. Kau tidak hanya membawa anakmu tinggal di rumah adikmu. Kau juga ingin mengambil rumah orang lain. Sebagai seorang manusia, kita tidak boleh setegak itu. Aku tidak tahu bagaimana orang tuaku dan keluarga ini menjelaskannya kepada kalian. Tetapi sesungguhnya rumah ini adalah milikku. Aku membelinya sedikit demi sedikit dengan uang simpananku sendiri. Aku tidak memakai sepeser pun uang orang lain. Kau bohong! Bukankah Zhenfei memberikan rumah ini kepada Xiaoying? Bagaimana mungkin Lele bisa diterima di sekolah dasar favorit di dekat kompleks perumahan kita? Benar! Sekolah dasar percobaan itu adalah sekolah dasar unggulan yang terkenal di seluruh kota kita. Tanpa rumah, mustahil masuk. Kudengar, Guru Liu yang datang untuk kunjungan rumah hari ini adalah wali kelas cucuku sebelumnya. Ya, benar Guru Liu. Cucuku juga bisa menjadi murid sekolah dasar unggulan. Di kehidupan yang lalu, karena aku terlalu bodoh, dikendalikan oleh pikiran ayahku, memberikan hak masuk sekolah kepada Lele, menyebabkan Xiao Xiao tidak dapat bersekolah. Di kehidupan ini, Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ayah, tolong kembalikan sertifikat rumahku kepadaku. Hak masuk sekolah ini, aku tidak akan memberikannya kepada Lele. Aku ingin putriku sekolah.
Kau bocah kecil ini cewek kecil mau bersekolah? Lalu bagaimana dengan Lele? Aku tak peduli, biarkan orang tuanya membelikannya rumah dan mengurus pendaftaran sekolahnya. Ayah, lihatlah. Kurang ajar, anak perempuan kecil. Apa gunanya sekolah? Kenapa dengan anak perempuan? Siapa bilang anak perempuan tak boleh sekolah? Sejak kecil, aku selalu juara kelas. Aku sungguh mampu untuk masuk universitas terbaik. Hanya karena kata-katamu, kenapa dengan anak perempuan? Aku dipaksa berhenti sekolah dan bekerja. Aku merasakan semua kesulitan hidup. Kukatakan padamu, aku tak akan membiarkan putriku menderita sepertiku. Mengalami kesulitan yang sama sepertiku. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tertumpah. Seorang gadis kecil. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Toh, saat dewasa nanti, dia akan menjadi milik orang lain. Aku bilang pada kalian, putriku adalah individu yang mandiri. Dia bukan milik siapapun. Apalagi jadi milik orang lain. Aku hanya berharap putriku bisa selamat dan bahagia. Jangan katakan hal yang tak berguna. Intinya, kukatakan padamu, jatah sekolah ini jangan pernah kau pikirkan. Dan sertifikat rumah ini juga jangan harap kau bisa ambil kembali. Aku tegaskan di sini, sekolah ini hanya untuk cucuku. Baiklah, aku pun akan memberitahumu. Kuota penerimaan ini sudah pasti milik putriku. Tak ada yang bisa merebutnya. Benar-benar lelucon. 1 bulan yang lalu kami sudah menyerahkan semua berkas. Kuota penerimaan sudah ditetapkan. Kulihat bagaimana kau akan merebutnya. Yang akan kurebut adalah kuota penerimaan darimu. Yuni, kau ini biasanya tampak baik-baik saja. Bisa tak masuk akal begini. Rumah orang, persyaratan pendaftaran orang. Apa hakmu untuk mengambilnya? Betul, kau ini sungguh tak tahu terima kasih. Orang macam, apa ini? Ini. Tidak apa-apa. Biarkan dia merebutnya. Data anakku sudah lama terdaftar. Kulihat bagaimana dia bisa mengambilnya. Kalau kau bisa merebutnya, namaku Qian Ying akan kutulis terbalik. Guru Liu. Lihat. Guru Liu datang ke rumah Lele untuk kunjungan rumah dan mengirimkan surat penerimaan. Hai, Lele. Guru Liu! Halo Pak Liu. Halo. Halo, Guru Liu. Lihat, Anda harus bersusah payah datang sendiri. Ayo, silakan masuk. Jangan sungkan, jangan ragu. Guru Liu, apakah ini surat penerimaan untuk Lele? Coba kulihat. Bukan, surat penerimaan belum dikeluarkan. Data kalian yang terakhir belum lengkap. Ada 1 tanda tangan yang kurang. Maka dari itu saya datang ke sini. Setelah kalian menandatanganinya dan menyerahkannya, surat penerimaan baru bisa dikeluarkan. Tanda tangan apa? Tanda tangan di sertifikat rumah yang kalian serahkan sebelumnya. Tanda tangan asli pemilik rumah. Tanda tangan asli pemilik rumah. Cuma tanda tangan saja, aku bisa menandatanganinya. Pak, kami memerlukan tanda tangan pemilik rumah. Apakah Bapak pemilik rumah ini? Saya adalah kepala keluarga putih. Namun, saya lihat di data yang diberikan, pemilik rumahnya adalah Yura. Yura, apa rumah ini benar milikmu? Biasanya orang tua dan iparnya berkata di luar bahwa rumah ini milik adik laki-laki Yura. Walaupun nama di sertifikat rumah memang atas nama Yura, tapi di keluarga putih kami, semua keputusan besar maupun kecil ada di tanganku. Maka, tanda tanganku sama saja. Betul, di keluarga putih kami, suamiku yang menentukan. Tidak akan jadi masalah jika diperiksa. Pak, Bu, kami butuh tanda tangan pemilik rumah. Siapa pemilik rumah? Orang itulah yang harus menandatangani. Lagi pula, kalau kalian yang menandatangani, itu tidak akan berlaku secara hukum. Yura, ngapain kamu bengong di situ? Cepatlah ke sini dan tanda tangani. Benar, gadis bodoh. Cepatlah ke sini dan tanda tangani. Apa kamu membuat ayahmu murka? Yura, jika kau masih ingin tinggal di keluarga putih, membiarkan putrimu ini tetap ada di silsilah keluarga-keluarga putih. Turuti saja apa yang ayah dan ibu katakan. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Pak Guru, saya akan menandatangani ini. Kurasa kau tak punya nyali.
Tapi siswa yang masuk sekolah harus diganti menjadi putriku. Si kecil. Namun orang ini meniru hendak menggantikan dengan anak perempuanku. Kecil. Lalu, bagaimana dengan Lele? Lele bukan anakku, dia putra adik laki-lakiku. Ayahkulah yang mengambil sertifikat rumahku untuk membantunya mendaftar sekolah. Pak Guru, saya ingin sebelum sekolah dimulai, dengan statusku sebagai pemilik rumah, mengajukan kembali data. Mengganti dengan anak perempuanku untuk bersekolah. Lihat, bisakah begini? Anda pemilik rumah, pastinya bisa. Yuru, kau sudah gila. Haruskah kau berikan kesempatan masuk sekolah yang berharga ini kepada gadis hina itu? Anak perempuanku memakai rumahku untuk sekolah, itu wajar. Bagaimana bisa disebut sia-sia? Dipakai untuk keluargamu. Para serigala berbulu domba yang tak tahu terima kasih, itu baru disebut sia-sia. Ayah, dengarkanlah. Dengar apa yang dia ucapkan. Dia menganggap cucumu mendapat peluang untuk sekolah sebagai hal yang sia-sia. Lele ini adalah penerus keluarga Adi, harapan masa depan keluarga Adi. Apa yang dia lakukan? Bukankah hendak menghancurkan harapan masa depan keluarga putih? Anak durhaka. Tamparanmu sudah kutahan 30 tahun. Bahkan tak bisa memegang mangkuk. Untuk apa kau? Untuk apa? Aku menyuruhmu mencuci pakaian adikmu dulu. Siapa suruh kau mengerjakan PR dulu? Berikan gajimu. Hanya segini, bahkan tak cukup untuk biaya sekolah adikmu. Mulai saat ini, aku tak akan tahan lagi. Aku tahan lagi. Kurang ajar. Ayah, keluarga ini. Apa masih ayah yang memutuskan? Kau masih berbaik hati memasukkan perempuan liar ini ke dalam silsilah keluarga-keluarga putih. Dia sekarang berani menentangmu. Seandainya aku tahu, aku tak akan pernah menerima perempuan celaka itu masuk ke keluarga putih. Berikan kau kesempatan terakhir. Jika kau tidak memberi jatah masuk sekolah ini kepada Lele, aku akan mengeluarkan perempuan liar itu dari silsilah keluarga-keluarga putih. Aku akan membuatnya seumur hidupnya tidak bisa masuk ke pintu keluarga putih. Aku sangat menginginkannya. Dalam hidupku, hal yang paling kusesali adalah demi yang disebut reputasi. Membiarkan anak perempuanku masuk ke dalam silsilah keluarga-keluarga putih yang kolot dan ketinggalan zaman. Apa katamu? Mulai sekarang, anak perempuanku, Putih kecil, keluar dari silsilah keluarga-keluarga putih. Aku, Putih Yuro, juga keluar. Setelah kukumpulkan semua datanya, aku akan segera pergi ke kantor polisi untuk mengganti nama. Putih Yuro, kau mau memutuskan hubungan ayah dan anak dengan ayahmu. Kau tak takut ditertawakan orang lain. Kau memperlakukan anak dan cucumu sendiri seperti ini. Tidak malu. Apa yang kutakutkan? Pikirkan baik-baik kalian berdua. Jika keluar dari silsilah keluarga-keluarga putih, kalian akan jadi orang yang tak punya rumah dan akar. Kalian akan diperbincangkan oleh gosip di masyarakat. Tulang punggung kalian berdua akan dipatahkan. Anak ini sungguh tak tahu berterima kasih. Dia bahkan tak mengakui leluhurnya. Betul, dia ini sungguh tidak tahu balas budi. Kalian tak pernah merasakan penderitaanku, jadi kalian tak berhak mengomentariku. Mulai hari ini, aku adalah akar dari anak perempuanku. Selama kami bersama, itulah rumah. Karena kita sudah bukan keluarga lagi. Keluar dari rumahku. Rumah siapa tamu? Ini rumah keluarga putih. Punya rasa malu tidak sih? Sertifikat rumah ini atas namaku. Atas namamu? Lalu kenapa? Tanpa orang tua, kamu bisa hidup. Bahkan dirimu juga milik keluarga putih. Putih Yuro, kau mau sungguh-sungguh memutuskan hubungan ayah anak denganku? Apakah ayah pernah menganggapku anakmu? Apakah ayah pernah memandangku sebagai manusia? Dari kecil, kalian hanya mempedulikan putra kesayangan kalian. Bagiku, aku hanyalah beban. Budak yang membiayai anak laki-laki kalian, pekerja kalian. Bagus. Mulai hari ini, aku tak punya anak perempuan sepertimu. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga putih lagi. Ayah, aduh, ayah. Putih Yuro, kau tamat. Kali ini ayah dan ibu benar-benar murka padamu. Kecuali kau berlutut selama 3 hari 3 malam. Ayah baru mungkin memaafkanmu. Benarkah
Seumur hidupku, aku punya harga diri. Aku takkan berlutut. Silakan bawa putramu dan mertuamu, kemasi barang-barangmu, dan pulanglah ke desa. Aku dan putriku akan pergi makan sebelum kami kembali. Aku tak ingin melihatmu lagi. Cepatlah. Heh, Kamu! Guru Liu. Besok saya akan mengirimkan data pendaftaran anak saya. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Ayo. Baik. Mama, aku juga ingin bersekolah. Aku juga ingin sekolah. Baiklah. Aku juga mau sekolah. Yura, percaya atau tidak, aku akan menelepon adikmu sekarang juga. Percaya atau tidak, aku akan menghubungi adikmu sekarang. Halo, Halo, sayang. Kakakmu itu sungguh keterlaluan. Tak hanya ingin memberikan hak sekolah Lele kepada putrinya, dia juga ingin mengusir kita dari rumahnya. apa? Dia sudah gila ya? Ayah, apa ayah dan ibu tahu soal ini? Tak cuma tahu. Ayah dan ibu hanya menegurnya sedikit. Dia langsung bertengkar dengan mereka. Dia juga ingin membawa putrinya pergi dari keluarga baik. Jangan cemas. Sejak kecil, setiap kali dia bertengkar dengan ayah dan ibu, menangis dan ingin kabur dari rumah. Bukankah dia selalu pulang sambil menangis dan meminta maaf kepada mereka? Kali ini pun sama. Sayang, kali ini dia betul-betul keterlaluan. Jika dia kembali, kita tak boleh memaafkannya dengan mudah. Jangan khawatir, kali ini aku pasti akan memberinya pelajaran. Ibu akan membawamu makan kue. Ayo ke sana. Satu suapan lagi. Enak. Bu, lihat. Aku ingin main ini. Lihat, kita mau ambil yang mana? Yang itu. Yang itu ya. Dapat. Dapat. Asyik. Lihat. Dah. Aduh, sudah ku bilang, dia pasti akan kembali dengan patuh. Dan lagi, dia juga membelikan banyak barang bagus untuk Lele. Dan juga belikan banyak barang bagus untuk Lele. Beli banyak barang. Untuk apa? Aku tetap tak akan memaafkannya. Ayah dan ibu sudah pergi. Kalian berdua masih di sini ngapain? Pergi! Ini rumah kami. Kami mau pergi kemana? Ini rumahku. Ini rumahku dan putriku. Sudahlah, masih berpura-pura. Berpura-pura apa? Kenapa semuanya barang-barang anak kecil? Makanan ini juga bukan makanan kesukaan Lele. Ini camilan yang kubeli untuk putriku. Anakmu mau makan? Beli sendiri. Yura! Jangan terlalu berlebihan. Benar-benar tidak tahu siapa pimpinannya di keluarga baik. Kau tahu betapa marahnya ayah dan ibu. Tahu, bahkan mereka tidak makan. Langsung mengajak Lele jalan-jalan. Tidak makan berarti tidak lapar. Baiklah, Yuro. Begini saja, kau balik nama rumah ini kepadaku. Lalu kembalikan slot sekolah Lele kepadaku. Aku akan menemui ayah dan ibu. Bilang kepada mereka untuk memaafkanmu. Biar kau, gadis kecil ini, kembali ke keluarga baik bersama kami. Tidak, kau menatapku kenapa? Aku masih harus membantumu secara gratis. Rumah ini sebenarnya milik keluarga putih. Cepat atau lambat akan jadi milikku. Dan milik Lele. Sekarang kau sudah memindahkan kepemilikannya. Urusan selesai. Kapan aku meminta pertolonganmu? Kapan aku berkata bagian dari keluarga putih? Kukatakan, rumah ini milikku. Tidak ada sangkut pautnya denganmu. Kedepannya juga hanya akan menjadi milik anakku. Yuro, jangan berlebihan. Oh, aku mengerti. Kau melakukan ini tidak lain hanya ingin menerhatian ayah dan ibu. Tapi, Yuro, hati-hati nanti malah berbalik menyerangmu.
Di kehidupan sebelumnya, aku memang sangat ingin mendapatkan perhatian ayah dan ibu. Tapi di kehidupan ini, aku tidak memerlukannya. Maaf, bagimu, perhatian ayah dan ibu mungkin sangat penting. Tapi aku tak peduli. Baiklah, kau masih berpura-pura. Cepat atau lambat kau akan menyesalinya. Begini, rumah ini tidak perlu dialihkan juga tidak apa-apa. Berikan tabunganmu. Uangku, kenapa aku harus memberikannya kepadamu? Aku meminta uang ini bukan untuk diriku sendiri. Aku menginginkannya untuk seluruh keluarga putih. Teman saya bercerita soal bisnis yang pasti menguntungkan. Saya sudah menginvestasikan siman uang saya. Pasti untung besar. Bisnis yang pasti untung, trading mata uang kripto. Saya peringatkan kamu, segera tarik semua uangmu. Jangan sampai nantinya kamu merugi dan menyesal. Di kehidupan sebelumnya, dia menipu uang saya untuk trading mata uang kripto, lalu bangkrut dan kehilangan semuanya. Kemudian putranya didiagnosis menderita leukemia. Bahkan untuk biaya pengobatan saya yang harus membantunya meminjam uang. Kamu tahu apa? Teman saya bilang kali ini dijamin pasti untung. Nanti uang yang saya hasilkan dalam 1 minggu lebih banyak dari yang kamu hasilkan dengan menjual alat kesehatan. Sales rendahan sepertimu seumur hidupmu. Silakan, semoga sukses selalu. Apa kau meminta uang kepadaku? Yuro, adikmu memulai usaha. Apa salahnya meminta sedikit uang kepadamu? Kau masih manusia kan? Dia memulai bisnis. Kenapa aku harus memberinya uang? Apa dia tidak punya tangan atau kaki? Apa dia buta atau tuli? Baiklah, Yuro, jangan bilang aku tidak memberimu peluang. Santi, aku akan menghasilkan banyak uang. Aku akan membawa seluruh keluarga baik pindah ke villa yang besar. Wow, gadis kecil ini, perempuan jahat akan tinggal di rumah reot kecil ini untuk selamanya. Silakan. Karena kalian menganggap rumahku kecil dan reot, kalian berdua segera kemasi barang-barang kalian dan pergi. Wow, Yuro, luar biasa. Jika aku pindah dengan ayah dan ibu, bukankah kau akan menangis dan memohon mereka untuk kembali? Yuro, untuk apa melakukan hal yang tidak berguna ini? Yuro, kami telah memberimu peluang berkali-kali. Jangan sampai kau tidak menghargainya. Benar-benar keluarga pemalas. Kurang dari 5 hari lagi, berita tentang wabah flu besar di luar negeri dan kebutuhan mendesak akan ventilator rumah akan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saya harus membeli ventilator tua itu sebelum Pak Lee menjualnya. Sebelum Pak Lee menjual ventilator tua itu, saya harus membelinya. Saya tidak bisa membuang waktu lagi dengan keluarga ini. Saya tidak bisa menyia-nyiakan waktu saya dengan mereka. Kuberikan waktu 1 minggu untuk kalian. Segera pindah dari sini. Jika dalam 1 minggu kalian belum pergi, jangan salahkan saya jika bertindak tegas dan menggunakan cara paksa. Pergi. Bayi Yuro, Suami, bagaimana jika Bayi Yuro tidak memberikan uangnya kepada kita? Bukankah kita akan kehilangan banyak uang? Bukankah kita akan rugi besar? perempuan berambut panjang tetapi berwawasan sempit ini. Aku ingat orang tua kita masih punya uang pensiun. Aku akan meminta orang tua kita untuk mengeluarkan uang pensiun itu dan menginvestasikannya kepadaku dulu. Benar. Ibu, bukankah ini rumah kita? Mengapa kita harus pergi? Ibu tidak mau melihat mereka lagi. Ibu akan membawamu ke hotel dulu. Nanti setelah mereka pergi, ibu akan membawamu tinggal di kamar utama. Bagaimana? Baiklah, ayo. Aku mau makan. Apakah Bayi Yuro sudah pulang? Dia baru saja pergi. Siapa yang mengizinkan kalian membiarkannya masuk? Ayah, Ayah, ini karena takut kalian berdua marah. Ayah, hari ini dia datang bersama anak perempuan sialan itu. Saya langsung mengusirnya pergi. Saya bilang selama ayah dan ibu tidak memaafkannya sehari pun, dia jangan pernah berharap bisa masuk ke rumah keluarga baik. dia masih tahu diri untuk kembali dan mengakui kesalahannya. Tadi dia. Tadi dia ya. Sambil menangis terseduh-seduh bilang dia sudah sadar akan kesalahannya. Tadi sore dia hanya terbawa emosi sesaat. Makanya sampai membantah kalian berdua. Dia juga meminta saya untuk memohonkan pengampunan untuknya.
berharap ayah bisa memaafkannya. Iya, benar. Ayah, Sudah bertahun-tahun. Selalu saja cara yang ini. Ayah kan tahu sendiri sifatnya bagaimana. Dia itu tidak bisa lama-lama bersikap tegar. Dia juga bilang, minggu depan saat ayah merayakan ulang tahun, dia di hadapan semua kerabat dan teman keluarga baik kita akan mengurus semuanya sendiri dan meminta maaf secara langsung kepada ayah. Ayah, Memaafkan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kenapa dia tidak memikirkan akibatnya? Saya beritahu kalian. Di hari ulang tahun saya nanti, kalian semua jangan ada yang menghiraukannya. Biar saja dia mohon ampun sampai mati. Saya tetap tidak akan memaafkannya. Betul. Nanti semua orang jangan pedulikan dia. Obati kebiasaan buruknya itu. Dia tidak tahu diri, tidak tahu malu. Bu. Ayah, tenangkan dirimu. Tenangkan dirimu. Kita tidak perlu mempermasalahkannya dengan dia. Ayah, ya kan? Jangan sampai sakit karenanya. Kakakmu, kalau saja dia setengahnya sepertimu, aku dan ibumu sudah puas. Ayah, bagaimanapun juga aku ini tulang punggung keluarga putih. Kakakku, dia tidak mengerti. Aku sebagai adik laki-lakinya juga harus lebih bertanggung jawab. Benar kan? Benar kan, Bu? Tetap saja putra sulungku ini. Kalau keluarga kita tidak punya aku, putra ini bagaimana jadinya? Itu ayah, ibu. Putramu ini beberapa waktu ini sedang berusaha keras memulai bisnis. Nantinya aku akan membuat keluarga putih tinggal di villa besar. Nanti Lele sekolah juga tidak perlu merepotkan orang lain. Hanya saja ini investasi untuk memulai bisnis membutuhkan sedikit uang. Bu, ayah, bagaimana kalau uang pensiun kalian berdua bisa dipinjamkan dulu kepadaku? Masih bimbang apalagi anak kita kan lagi usaha. Itu pekerjaan besar, harus disupport. Perlu berapa? Ayah, untuk investasi ini pastinya makin banyak makin bagus. Berapapun ayah punya, aku akan gunakan. Aku dan ibumu masih memiliki 500 juta. Kalau begitu, semuanya buatmu. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Jika tidak cukup, aku akan pulang ke desa dan menjual 3 rumah genteng itu. Toh kita semua sudah di kota di rumah besar ini. Rumah di desa sudah tak diperlukan lagi, tak dibutuhkan lagi. Bagus sekali, Bu. Aduh, aku pasti akan membuat keluarga baik tinggal di villa yang besar. Terima kasih, ayah, ibu. halo sayang. Ibu mau pergi untuk urusan bisnis. Kamu di kamar saja ya. Ibu pulang nanti akan bawakan kamu makanan yang lezat. Baiklah. Ibu pergi dulu. Dah. Pak Li. Yurou, kamu datang. Silakan masuk. Yurou, kedatanganmu ini pasti membawa berita baik kan? Ventilator saya itu sudah laku, besok saya masih perlu uang untuk bayar utang. Pak Li, ventilator itu sudah terlalu lama disimpan. Distributor merasa barangnya ketinggalan zaman. Jadi mereka tak mau menerimanya. Saya sudah paham, saya sudah menjualnya dengan harga rendah, namun masih belum ada yang mau. Apa saya benar-benar harus menjual barang puluhan juta ini dengan harga 100-200 juta? Bahkan dibilang sampah pun tak ada yang mau. Tetapi saya punya seorang klien yang lumayan berminat dengan mesin ini. Siapa? Saya. Ini 6 miliar yang saya kumpulkan. 1000 mesin, saya beli semua. Lebih baik daripada Anda menganggapnya barang bekas. Walau ventilator ini sekarang tak ada yang menginginkannya. Tetapi setelah banyak permintaan dari luar negeri, semua perusahaan perdagangan luar negeri akan berebut untuk mendapatkannya. 160 juta rupiah? Yurou, apa kamu serius? Serius, saya berencana untuk menjualnya kepada pedagang luar negeri. Baiklah, deal, Yurou. Kali ini kamu sangat menolongku. Saya bahkan tak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadamu.
Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu jangan sampai menyesal nanti. Tidak akan. Euro, seharusnya kamu yang jangan menyesal. Namun mesin-mesin ini harus disimpan di tempatmu dulu. Tidak apa-apa, kita tanda tangani kontraknya sekarang. Ayo, Euro. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama dengan Anda. Bukankah itu mantan pacar Ani? Anton. Bukankah Ani bilang telah putus dengannya? Mengapa mereka bersama lagi? Apakah mereka masih berhubungan? Halo, Pak Andi. Saya mau tanya, di gedung kantor Bapak ini ada orang bernama Anton. Anton, tentu saja saya kenal. Di gedung ini, semua orang tahu dia. Dia seterkenal itu? Apa pekerjaannya? Dia terkenal bukan karena kesuksesan karirnya, tetapi karena tahun lalu dia didiagnosis menderita leukemia. Mulanya, orang-orang mengira itu akibat renovasi kantor yang tidak benar. Jadi semua orang sangat berhati-hati. Lalu baru diketahui, dia menderita leukemia turunan. Leukemia turunan. 2 tahun lagi Bella juga akan didiagnosis menderita leukemia. Dan penyebabnya tidak diketahui. Jangan-jangan... Oh baiklah, aku paham. Terima kasih, Pak Lee. Baik, sampai jumpa. Halo, Ling Ling. Ada apa, sayang? Apakah kamu masih bekerja di lembaga tes DNA? Begini, aku akan memberimu 2 helai rambut. Tolong periksa dan buatkan laporannya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Jika memerlukan ketatan, paling tidak 7 hari kerja. Baiklah, kalau begitu nanti siang aku antar ke sana. Baik. Pak Dharma, Bu Liana, hingga saat ini, kalau kalian tahu, cucu kesayangan kalian bukan darah daging kalian sendiri. Betapa ironisnya, kue beras goreng favoritmu. Halo, Pak Iwan. Yuni, berita bagus. Kamu dengar kabarnya? Di barat sana sedang terjadi wabah flu besar. Sekarang mereka sedang banyak membeli ventilator kita. Coba bayangkan yang 1000 lebih unit di tanganmu itu. Kalau dijual lagi, bisa jadi 10 miliar rupiah. Benarkah? Lalu apa Pak Iwan sangat menyesal menjual ventilator dengan harga murah kepadaku? Tidak juga, namanya juga bisnis. Harus terima kekalahan, berarti aku tidak beruntung. Dan waktu itu, aku sedang butuh uang untuk bayar hutang. Kalau tidak kujual padamu, ya kujual ke orang lain. Oh ya, raja ekspor-impor terbesar di Bandung Bapak, Handoko. Pak, Handoko ingin membeli ventilator ini. Dia mengajakmu makan siang besok. Ada waktu, tidak? Tidak apa-apa. Harga tetap. Soal harga, bisa dibicarakan. Ventilator ini untuk keluarga kerajaan di luar negeri. Jadi harganya sangat tinggi. Baik, kalau sudah selesai, aku kasih 10% sebagai komisi dan terima kasih. Aku sampai tidak tahu harus berkata apa. Besok jam 12 siang di Hotel Langton, ruang berlian emas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hati-hati. Lezat sekali. Dia ini akhirnya pindah juga. Halo? Halo Euro, otakmu sedang bermasalah. Kau lupa, besok ulang tahun ayah, kau sudah pesan hotel kan? Hari ulang tahun, kalau nggak bilang, aku sampai lupa. Aku kan sudah bukan bagian dari keluarga kalian lagi. Ulang tahunnya apa hubungannya denganku? Baiklah, masih berpura-pura? Hotelnya sudah kupesan untukmu, tapi kusarankan besok datang pagi-pagi. Minta maaf sama ayah. Dan juga, jangan lupa ya, bawa kartu ATM MU untuk membayar. Dengar gak? Mau bayar atau nggak, terserah kamu. Aku nggak punya waktu. Halo, halo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, adik iparku. Repot-repot amat kalian datang. Om, Tante, Ibu, dan Pamanku ada di dalam menunggu kalian. Ayo, 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 kita masuk dan duduk dulu. Ayo, 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 masuk dan duduklah. Baiklah, Kalau begitu kami masuk dulu ya. silakan. Lihat Om dan Tanteku bawa banyak hadiah loh. Euro.
Ayah, lihat. Sudah kukatakan, dia cepat atau lambat pasti datang meminta maaf padamu. Meminta maaf sekarang, apa nggak agak terlambat? Aku tak mau melihatnya lagi. Usir dia. Ayah! Sepertinya kali ini ayah benar-benar nggak mau memaafkan Yuro. Kalau Yuro minta bantuan kita untuk membujuk ayah, kita harus meminta memindahkan nama kepemilikan rumah ke kita terlebih dahulu. Tentu saja. Masa aku mau membantunya cuma-cuma? Yuro! Yuro! Kau mau kemana? Kenapa mereka di sini? Apa mereka mengadakan pesta ulang tahun di sini? Yuro! Kau mempermainkan siapa? Hari ini pesta ulang tahun ayah. Aku dan Yuni sudah sangat sibuk. Betul sekali. Aku datang bukan untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak D. Kalau kau tidak datang untuk memberi ucapan selamat, lalu untuk apa? Aku datang untuk urusan bisnis. Sudahlah, kau seorang sales medis rendahan. Bisa berbisnis di hotel semewah ini? Dasar pembohong. Percaya atau tidak, sudah kukatakan, aku datang untuk urusan bisnis. Sudahlah, sudah sampai di depan pintu, masih saja berpura-pura. Hari ini, segeralah minta maaf kepada ayah di depan semua kerabat dan teman. Lepaskan! Emas, hotel mewah ini memang berbeda ya. Aduh, Mbak mengadakan pesta di sini. Pasti menghabiskan banyak uang ya. Ini semua diatur oleh anakku, Bayu. Sepertinya karir Bayu beberapa tahun ini sangat bagus ya. Akhir-akhir ini saya menjalankan bisnis. Bisa menghasilkan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Bayu anak ini benar-benar membanggakan. Keluarga kita ada penerusnya. Kakak, tolong minta Bayu untuk lebih banyak membantu adiknya. Baik, aku akan bicara dengan Bayu. Ini keluarga kita, sudah seharusnya begitu. Anak ini, aku sudah menyukainya sejak kecil. Setelah dewasa, ternyata dia sukses. Bayu Yu ini tidak hanya sukses, tapi juga sangat berbakti. Dengar, Bayu Yu ini setelah membeli rumah di kota, langsung mengajak kakak dan kakak ipar untuk menikmati hidup di kota. Aduh, aku benar-benar iri pada kalian. Iya, makanya harus punya anak laki-laki. Iya. Lepaskan aku, Ayah, lepaskan. ayah, ibu, aku membawa Yuro untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Ayah, ibu. Saya tak sanggup, biarkan dia pulang ke tempat asalnya. Yuro, cepat berlututlah kepada ayahmu. Kejadian waktu itu kami semua telah mendengarnya. Bagaimana kau berbicara kepada ayah dan ibumu? Sungguh tidak sopan. Iya, Yuro. Bukan Bibi yang bilang begini. Dulu kamu bermain-main dengan laki-laki liar itu dan melahirkan anak di luar nikah. Kalau bukan karena ayah dan ibumu serta adikmu menampungmu, kalian berdua mungkin sudah menjadi gelandangan di jalanan. Kini kamu masih memperlakukan ayah dan ibumu begini. Kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Siapa yang menampung siapa? Kecil baru berumur 6 tahun. Mereka tinggal di rumahku selama 8 tahun. Rumahmu. Nak, mengapa kamu tidak masuk akal? Adikmu meminjamkan rumah kepadamu bertahun-tahun. Tinggal di sana. Kamu malah menganggapnya rumahmu sendiri. Betul. Apa bedanya dengan preman? Kalian bilang ke tetangga, rumah ini milik Bayu. Tak masalah, aku tak menyangka. Kalian juga mengatakan hal yang sama kepada saudara di kampung. Aduh, mendengar apa yang kau ucapkan. Rumah itu milikmu. Jangan dikira kami tak tahu siapa dirimu. Kamu bukan cuma seorang sales, rendahan yang tak kompeten. Kau mampu membeli rumah semahal itu? Kudengar, muka perempuan kota ini lebih tebal daripada orang kampung. Gadis ini tak hanya tak punya nasib orang kota, tetapi juga kena penyakit orang kota. Aduh, bukan tebal muka. Dia itu tak tahu malu. Benar-benar seperti anjing dengan babi, sampah cari sampah. Sepertinya keluarga putih ini memang harus kutinggalkan.
Yuro. Dasar wanita jahat, kau menghina siapa? Kau percaya atau tidak? Aku akan menamparmu. Benar-benar keterlaluan. Kakak, kenapa perempuan ini sekarang menjadi seperti ini? Kurasa waktu kecil hukumannya terlalu ringan. Itu masih lebih baik daripada anak laki-lakimu. Makan, minum, main wanita, dan berjudi. Benar-benar buruk. Kenapa waktu kecil tidak dipukul sampai mati olehmu? Kau! Kakak, kau dengar apa yang diucapkan perempuan sialan ini? Kali ini, walaupun kalian bisa memaafkannya, kami tidak akan memaafkannya. Usir saja dia dari keluarga Wijaya. Dan jangan pernah biarkan dia masuk lagi. Iya, mulai sekarang aku tidak punya keponakan sepertimu. Ya, usir dia dari keluarga Wijaya. Yuro, apakah ini caramu meminta maaf kepada ayah dan ibu? Yuro, apakah begini caramu meminta maaf kepada aku dan ayahmu? Cepat pergi dari sini, pergi sejauh mungkin. Siapa bilang aku datang ke sini untuk meminta maaf? Lalu kau datang untuk apa? Aku sudah bilang aku datang untuk membicarakan bisnis. Aku hari ini akan pergi ke ruang berlian. Aku harus melewati sini dan kaulah yang menyeretku ke sini. Ruang berlian emas. Yuro, demi sedikit harga dirimu yang menyedihkan itu, kau bahkan mengarang cerita. Kalau kau tidak bilang ruang berlian emas, aku mungkin akan mempercayaimu. Ruang berlian emas itu levelnya seperti apa? Apakah orang rendahan sepertimu pantas ke sana? Kenapa aku tidak boleh ke sana? Kau pantas ke sana. Yuro, katanya bodoh itu tidak menakutkan. Yang menakutkan itu tidak tahu apa-apa. Sebelum kau membual, kau juga tidak mencari tahu. Apa itu ruang berlian emas? Ruang berlian emas adalah ruang pribadi Pak Bagus, pemilik Hotel London. Biasanya hanya melayani tamu VIP, sama sekali tidak dibuka untuk umum. Lalu bagaimana kalau ada kemungkinan bahwa aku hari ini datang untuk urusan pekerjaan dan orangnya adalah Pak Bagus? Ruang VVIP berlian di hotel ini. Saya tidak paham. Tapi nama besar Pak Jeng. Kami di desa sudah mendengarnya. Pak Jeng adalah pedagang ekspor-impor terbesar di Ningxia. Bisnisnya sudah sampai ke luar negeri. Kekayaannya mencapai ratusan miliar. Beliau adalah orang yang sangat dihormati. Bisa berbisnis dengan gadis nakal sepertimu. Iya, aku lihat kau baru beberapa tahun. Tinggal di kota, tidak hanya belajar menjadi kurang ajar. Tetapi juga belajar menyombongkan diri. Kau bukan hanya bodoh, kau benar-benar sangat dungu. Kau tahu Pak Jeng itu orang seperti apa? Para bos yang ku kenal sehari-hari, di depan Pak Jeng bukan apa-apa. Kau tahu? Benar, Yuro. Kalau kau kenal Pak Jack, bagaimana mungkin selama bertahun-tahun kau tetap miskin begini? Terserah kalian percaya atau tidak. Yang kukatakan adalah kebenaran. Aku datang ke sini hari ini karena Pak Jack yang mengundangku. Apakah Yuro sudah sampai di sini? Kenapa belum naik? Ya, apakah terjadi sesuatu? Aku akan turun melihatnya. Mungkin pelayan tidak mengenalinya dan menghentikannya. Saya ikut denganmu saja. Baik. Pak Jeng mengundang Anda? Kenapa kau tidak bilang Pak Jeng menyanjungmu? Yuro, aku benar-benar tidak menyangka kau sampai menghargai ayah. Bahkan kata-kata bodoh seperti ini bisa kau buat. Yuro! Ingin membuatku mengakui caranya ada ribuan macam. Dan kau justru memilih yang paling bodoh. Tahukah kau bahwa kebohongan, rendah, dan keji seperti ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Membuatku semakin menyesal telah melahirkanmu. Oh, siapa yang begitu meremehkan Nona Bai? Oh, siapa yang meremehkan Nona Putih? Ini siapa? Ini siapa ya? Siapa orang ini? Siapa gerangan ini? Siapa? Yuro, Pak Jeng dan aku mencarimu dari tadi. Kukira terjadi sesuatu denganmu. Pak Jeng yang mana? Pak Jeng yang bisa makan di ruangan VVIP Hotel Langton. Masih bertanya Pak Jeng yang mana? Tentu saja yang disebut Raja Ekspor Impor terkemuka di kota Ningbo, Pak Jeng Jiangong. Pak Jeng. Pak Jeng.
Pak Zheng. Anda benar Pak Zheng? Wah, persis sekali. Seperti di berita. Apakah benar ini Pak Zheng Jiangong? Ya ampun, baru tiba di kota. Sudah berjumpa orang terpandang seperti Pak Zheng. Iya, perjalanan ini sungguh berharga. Benar sekali. Kali ini kami juga dengan kakak perempuan dan kakak ipar. Menambah wawasan kan? Memang betul. Halo, Pak Zheng. Nama saya Bai Zhenfei. Halo, Nona Putih. Halo, Pak Zheng. Nona Putih, siapa mereka? Ini Pak Zheng, Yuro adalah kakakku. Saya adiknya, adik kandung. Nama saya Bai Zhenfei. Halo, Saya ipar Yuro. Pak Zheng, saya paman dari Yuro. Pak Zheng, saya istri dari paman Yuro. Kami adalah paman dan bibi dari Yuro. Betul. halo. Ini adalah ayah Yuro. Dan ini adalah ibu Yura. Oh, Paman dan Bibi. Halo, putri yang Anda dan Bibi besarkan ini. Sangat hebat. Ketajaman bisnis dan ketegasannya dalam hal investasi. Sungguh mengagumkan. Pak Zheng, jadi kedatangan Bapak kali ini, apa memang untuk membicarakan bisnis dengan kakak saya? Bisa dikatakan begitu. Secara pribadi, saya ini sangat ingin berbisnis dengan kakak. Tetapi berhasil atau tidaknya hal ini tergantung dari kemauan kakak saya. Kakak saya benar-benar mengenal orang penting seperti Bapak. Kalau begitu, bukankah saya ini juga akan sukses nantinya? Aduh, sudah kukatakan, Yuro anak ini memang istimewa dari kecil. Lihatlah, sekarang ini dia telah sangat sukses, bahkan dapat berbisnis dengan Pak Zheng. Benar, bukan? Betul. Yuro! Kamu sungguh kebanggaan keluarga baik. Saya dan suami saya ini juga sudah bilang, Yuro gadis ini memang pintar. Ya. Karena keluarga Nona Putih ini, maka makanan ini semua gratis. Saya akan meminta seseorang untuk mengantarkan 2 hidangan makanan laut dan beberapa botol anggur impor. Terima kasih. Terima kasih, Pak Zheng. Bagus sekali. Pak Zheng, tidak perlu repot-repot begini. Mereka bilang mereka keluargaku, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah keluargaku. Mereka adalah keluargaku, namun aku tak pernah mengungkapkannya. Mereka adalah keluargaku. Mereka keluargaku, itu memang benar. Tetapi sekarang kita sudah putus hubungan. Jadi paling tidak hanya orang asing. Aduh, Kak. Berbicaralah dengan baik. Apa yang kau ucapkan? Bukankah kita cuma bertengkar sedikit? Iya kan? Kita satu keluarga. Masa kita tak menganggap satu sama lain sebagai keluarga? Kak, benar kan? Ya, Yuro, kita ini saudara. Darah lebih pekat daripada air. Darah lebih pekat daripada air. Bukankah kau yang dulu menyuruhku keluar dari keluarga baik dan tidak boleh kembali lagi? Dan kau, bukankah kau bilang tak akan pernah memaafkan kan? Aduh, Bibi, itu hanya perkataan saja. Yuro, keponakanku tersayang. Janganlah kau mempermasalahkan Bibi. Dan kalian, bukankah kalian menyuruhku pergi sejauh-jauhnya? Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan sesuai keinginan kalian. Kak, mengapa kau pergi? Berbicaralah dengan baik. Kak, setidaknya kami akan meminta maaf kepadamu. Betul sekali. Aku tak membutuhkannya. Biarkan dia pergi. Keluarga baik tak ada bedanya dengan atau tanpa dia. Tak rugi dan tak untung. Yuro! Kau akan menyesal. Hari ini kau pergi. Jangan pernah kembali ke rumah keluarga baik. Kalian punya 1 hari lagi untuk keluar dari rumahku. Keterlaluan! Anak durhaka! Sungguh memalukan! Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Aduh. Bukankah hanya membicarakan bisnis dengan Pak Zheng? Lihatlah betapa hebatnya dirimu.
tidak tahu ya. Apakah benar-benar membicarakan bisnis? Atau membicarakan apa? Aduh, Bibi benar. Euro ini telah tinggal bersama kami selama bertahun-tahun. Latar belakangnya, kami yang paling tahu. Dia hanyalah seorang penjual alat kesehatan biasa. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara bisnis langsung dengan Pak Jack? Kecuali sedang membicarakan urusan yang tidak pantas. Kalian. Aku juga sudah lama mendengar beberapa sales perempuan demi mendapatkan bisnis. Apapun akan mereka lakukan. Menemani makan, minum adalah hal yang biasa. Ini cocok Euro ini. Dia masih terlihat cukup menarik. Dia pasti menggunakan pelet untuk merayu Pak Jack. Dia sendiri adalah wanita yang buruk. Kalau tidak, dulu bagaimana dia bisa melahirkan si kecil? Anak kurang ajar itu. Iya. Kalau sampai diketahui warga desa kalau dia melakukan hal seperti ini, muka keluarga putih akan hilang semua. Keluarga putih bagaimana bisa membesarkan anak seperti ini? Seandainya aku tahu dari awal, aku seharusnya membunuhnya. Ayah, ibu, saudara-saudara, keluarga putih kita. Ini bukan masih ada aku, kan? Untungnya, Zhenfei sudah sukses. Jadi, memiliki anak laki-laki memang lebih baik. Anak kedua kalian berdua ini adalah keputusan yang tepat. Zhenfei, kedepannya keluarga putih. Semuanya bergantung padamu. Ramai sekali ya. Ini siapa lagi? Pak Putih, sekarang kembalikan uang yang kau pinjam dariku. Kalian ini siapa? Zhenfei. Kapan? Apakah dia punya hutang kepada kalian? Betul, Zhenfei, kita sedang menjalankan usaha besar. Bagaimana bisa dia berutang pada orang lain? Kalian tidak mengerti siapa dia sebenarnya di luar sana. Kalau begitu, biarlah orang bodoh ini sendiri yang berkata. Usaha besar apa yang dia jalankan di luar sana. Dia Oge. Kenapa kau datang ke sini hari ini? Bukankah sudah kubilang hutang 1 miliar padamu? Beberapa hari lagi pasti akan kukembalikan padamu. Zhenfei, kau berhutang pada mereka. Uang apa yang kau pinjam? Uang pensiun aku dan ayahmu dan uang hasil penjualan rumah kita. Bukankah sudah kita berikan padamu? Bagaimana mungkin kau meminjam uang? Aduh! Kalian paham apa? Modal sekecil itu mana cukup untuk berinvestasi? Ya! Zhenfei menjalankan usaha yang besar. Kebutuhan modalnya pun besar. Benar. Aku mengerti. Semakin besar investasinya, semakin besar pula keuntungannya. Sepertinya Kalian berdua sungguh tidak tahu usaha besar apa yang dijalankan si bodoh ini di luar sana, yaitu trading mata uang kripto, kan? Ya. Mata uang kripto? apa itu mata uang kripto? Saya mendengar dari anak saya, katanya ini cukup menguntungkan. Bukan cuma menguntungkan, tapi sangat menguntungkan. Suami saya baru investasi 2 miliar. Sekarang sudah naik menjadi 4 miliaran. 300 juta? Sebanyak itu. Banyak sekali. Keuntungannya sebesar itu? Hebat sekali. Zhenfei ini dari kecil memang cerdas. Iya. Saat ini baru awalnya. Kalau naik terus, 10 miliar juga sangat mungkin. Diam kau. Kenapa semuanya? Kau ceritakan pada mereka. Abiao, dengar tidak? Mata uang kripto saya sudah naik menjadi 2 atau 3 miliaran. Nantinya, modal dan bunganya akan kukembalikan 1 miliaranmu itu. Sangat gampang. Dasar bodoh, kau belum sadar juga. Koin yang kau beli itu sudah anjlok harganya sekarang. Kau lihat pasarnya tidak? Mas Bagas, Anda bercanda. Iya kan, Anda mempermainkan saya pagi ini saat saya melihatnya. Grafiknya masih baik-baik saja. Siapa yang punya waktu untuk mempermainkanmu? Kalau tidak anjlok, mana mungkin aku sampai tidak makan untuk menagih uangmu? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Teman saya bilang ini pasti untung. Bangkrut! Akunmu benar-benar bangkrut, suami! Lalu uang yang kita investasikan sebelumnya, apa sudah habis? Aku tidak peduli, mungkin atau tidak mungkin. Sekarang cepat kembalikan uangnya, segera! Mas Bagas, keadaanku sudah begini. Mana mungkin aku punya uang untuk mengembalikanmu, Mas Bagas? Habis. Ini semua keluarga.
kumpulkan saja. Aku, keluargaku tidak punya uang, keluargaku juga tidak punya, keluargaku tidak punya uang. Kalian semua tidak punya uang ya? Mau apa? Jangan bergerak. Lele. Lele! Duduk! Aku menyuruhmu berdiri. Aku akan menjual bocah ini ke luar negeri. Ayah! Ibu. Tunggu dulu! Uang ini akan kami kembalikan! Asalkan cucu saya tidak disakiti, uang ini akan kami kembalikan. Kami akan mengembalikannya. Bukan, tadi ibu bilang uang untuk rumah dan uang pensiun sudah habis. Bagaimana cara mengembalikan uangnya? Kami masih punya satu rumah lagi di kota. Masih tersisa satu rumah lagi. Iya, yang kita tinggali saat ini harganya 2 miliaran. Bukankah kamu bilang tidak mempunyai rumah lagi? Bang Biao, rumah itu bukan milikku. Itu kepunyaan kakakku. Rumah ini milik Euro. Memangnya kenapa jika miliknya? Siapa yang mengerti bagaimana dia memperolehnya? Laki-laki pula. Dia seorang perempuan. Untuk apa dia punya rumah? Benar sekali. Bagaimana jika kakakmu menjual rumahnya untuk melunasi hutangmu? Tidak butuh persetujuannya, aku bisa memutuskan. Suamiku ialah kepala keluarga baik. Dia yang berwenang. Ya, ayahku adalah kepala keluarga kami. Apa yang dia ucapkan adalah keputusan terakhir. Bukan berarti jika kau bilang harganya 2 miliaran, maka harganya memang 2 miliaran. Bagaimana jika rumah itu tak laku terjual? Kakek, nenek, tolong aku. Aku akan meminta Euro untuk membayarnya. Aku akan menyuruh Euro untuk membayarnya. Ah, iya, minta kakakku untuk melunasi hutangku. Kakakku barusan berbicara bisnis dengan Pak Jack di ruang VIP berlian. Nanti setelah urusannya beres, hutangmu yang beberapa jutaan itu akan segera kubayar. Jadi kakakmu itu apa? Dia pantas berdiskusi bisnis dengan Pak Cheng? Bos, ketika saya mengawasinya tadi, saya sungguh melihat Pak Zheng membawa seorang perempuan masuk ke ruang VIP berlian. Ternyata kakakmu cukup licik juga. Baiklah, saya beri kamu 3 hari lagi. 3 hari berikutnya. Jika kamu masih belum bisa mengembalikan uangnya, saya akan menjual putramu ke luar negeri. Jangan coba-coba melarikan diri. Saya akan selalu memantau kamu. Baiklah. Lanjutkan musiknya. Lanjutkan makan. Lele, apa Lele baik-baik saja? Mainkan musik, makanlah, makan. Lele, cucuku sayang. Tadi sakit tidak, sayangku? Lele. Pergi sana. Lele. Zhen Fei, bukankah kamu bilang uangnya dipakai untuk berbisnis? Apa maksudnya mata uang virtual itu? Bukankah kamu bilang pasti untung? Mana saya tahu, temanku mengatakan pasti untung. Aku sudah bertanya pada anakku. Anakku berkata, mata uang virtual itu sama saja dengan berjudi. Tidak ada perbedaannya. Dasar anak durhaka! Kamu kehilangan semua uangnya tidak apa-apa, tapi kamu hampir membunuh cucuku. Ayah, Kak Ayah, Paman, kakek. Ayah, ada apa? Ayah, paman. Ayah, kakek. Ayah, kakak. Ayah, bangun. Ayah, cepat kemari. Ayah, tolong. Cepat panggil ambulans. Cepat. Nona Putih, Pak Li sudah memberitahumu, kan? Ventilator batch ini sangat berguna bagiku. Jadi aku harap kamu bisa menyerahkannya kepadaku. Selama harganya cocok, tentu saja tidak masalah. Pak Sheng, Anda juga tahu, sekarang di luar negeri sedang membeli dalam jumlah besar ventilator jenis ini. Lini produksi ini benar-benar tidak bisa memenuhi permintaan. Harganya terus melonjak. Setiap hari harganya berubah. Jadi, jika Anda ingin membeli dari Nona Putih, batch ventilator ini, harganya setidaknya 80 miliar. Ini 200 miliar. 200 miliar? Pak Zheng, apa maksud Anda? Nona Putih, dibandingkan dengan batch ventilator itu, saya lebih tertarik pada dirimu. Maaf, Pak Zheng, saya tidak serendah yang Anda pikirkan.
Nona Putih, Anda salah paham. Kamu memang sangat cantik. Tapi yang lebih saya kagumi adalah bakatmu. Saya ingin menggunakan uang ini untuk merekrut Anda ke perusahaan kami di Departemen Investasi. Pak Zheng, Anda bercanda? Saya hanya seorang tenaga penjualan kecil. Tenaga penjualan kecil sepertimu tidak sederhana. Kami sudah tahu tentang berita flu di luar negeri. Tetapi orang-orang di Departemen Investasi perusahaan saya tidak ada yang berpikir untuk menimbun ventilator. Ini menunjukkan ketajaman naluri bisnis dan wawasan Anda. Jadi saya benar-benar ingin bekerja sama dengan orang berbakat seperti Anda. Zheng Jianggong memiliki dana yang kuat, dan saya tahu peluang bisnis 3 tahun ke depan. Bekerja sama dengannya bisa dibilang kolaborasi yang hebat. Baiklah, Pak Zheng, saya menerima undangan Anda. Bekerja sama dengan Anda. Saya ingin saham. Baiklah. Baik, bagus sekali. Kalau begitu, Pak Zheng, Euro, selamat atas kerja sama kita. Kerja sama yang sukses. Bersulang. Minggir! Anda tidak boleh masuk. Minggir, minggir! Baik, Euro! Ayah dirawat di rumah sakit karena kamu. Kamu masih punya suasana hati untuk minum teh di sini. Dibawa ke rumah sakit karena aku. Padahal tadi ketika aku keluar, dia baik-baik saja. Iya, omong kosong. Urusanmu tidak ada sangkut pautnya dengan Nona Putih. Aku barusan mendengarnya di luar. Jelas-jelas penagih utang yang datang. Lalu Pak Tua itu serangan jantung. Diam! Tak peduli siapa yang membuatnya marah. Intinya ayah sekarang dirawat di rumah sakit. Sebagai anak perempuannya, kamu tak bisa mengabaikannya, kan? Maaf, beberapa hari lalu, aku telah memutuskan hubungan dengan mereka. Tadi di ruang pribadi, aku juga telah menegaskan sekali lagi. Sekarang aku dan kalian hanya orang asing. Putih Euro. Bagus, kamu sungguh kejam. Bahkan ayahmu sendiri tidak kau pedulikan. Nona Putih, jangan begini. Keluarga ini bagaimanapun juga tetaplah keluarga. Bagaimanapun, ayahmu sakit. Kamu seharusnya... Li, jangan menasihati orang lain jika belum merasakan penderitaan mereka. Ini urusan pribadi Nona Putih. Kita lebih baik jangan ikut campur. Putih Euro. Intinya masalahnya hari ini telah kujelaskan padamu. Kalau kamu mau dilaknat, ya sudah, jangan urus. Minggir. Halo, Putih Euro ya? Halo, kami dari Dinas Kependudukan. Urusan pemindahan kartu keluarga yang kamu ajukan sudah kami proses, tetapi memerlukan tanda tangan. Setelah mendapatkannya, segera datang ke sini. Baik. Ayah, Pak, ayah sudah siuman? Pak, bagaimana kondisi ayah sekarang? Pak, Lele di mana? saya meminta paman dan bibi untuk mengantarnya pulang dulu, Pak. Keluarga Bapak Budi, pasien dibawa tepat waktu. Setelah ditangani, sudah tidak berada dalam bahaya. Tetapi masalah pada jantungnya harus segera diatasi. Jika tidak, sewaktu-waktu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Harus dioperasi, tidak ada pilihan lain selain operasi. Sudah saya katakan, jika tidak dioperasi, kemungkinan besar akan terjadi sesuatu yang buruk. Jika terjadi lagi kondisi seperti ini, tidak ada lagi harapan untuk diselamatkan. Kalau begitu, operasi ini membutuhkan berapa biaya? Biaya operasinya 100 juta, ditambah perawatan setelah operasi, kira-kira 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Dokter, mengapa sangat mahal? Bisakah kurang? Harga ini sudah ditetapkan rumah sakit. Saya tidak bisa apa-apa. Apakah akan dioperasi atau tidak? Segera tentukan. Kondisinya tidak bisa ditunda. Bagaimana ini? Di luar masih ada utang ratusan juta rupiah. Dasar kau! Ayahmu sekarang harus dioperasi. Kita mau mencari uang sebanyak itu kemana? Jangan menangis. Jual rumah ini. Jual rumah ini. Semuanya cukup. Iya, ayah benar. Jual rumah kakakku. Bukankah semuanya akan beres? Lagi pula, dengan menjual rumah itu, kita masih punya 2 atau 300 juta. Cukup untuk hidup kita. Kakakku juga masih punya simpanan. Rumah itu, kurasa tidak bisa diharapkan. Kenapa kau datang sendiri? Bukankah aku sudah bilang untuk membawa Euro? Jika dia tidak datang, siapa yang akan membayar biaya rumah sakit ayah?
Aku telah menghubunginya, namun dia tidak mau datang. Kau sudah memberitahunya belum? Sudah bilang kalau ayah sedang sakit jantung. Sudah kukatakan, dia bilang itu bukan urusannya. Ayah sakit jantung. Dia bahkan tidak mau datang. Masih pantaskah ia disebut manusia? Dasar anak durhaka. Aku menganggap saja tidak pernah punya anak perempuan seperti dirinya. Tetapi jika Euro tidak datang, siapa yang akan membayar biaya rumah sakit dan operasi ayah? Aku tidak punya uang. Ini kunci rumahku. Sertifikat rumahnya ada di bawah bantal saya. Pergi, jual rumah itu. Tidak bisa dijual. Tadi ketika aku datang sudah ke agen properti dan bertanya untuk menjual rumah saat ini. Pemilik rumah harus berfoto dan menandatangani. Apa? Euro tidak datang. Rumahnya juga tidak bisa terjual. Aku akan menghubunginya dan menyuruhnya datang. Aku tidak percaya ini. Sia-sia. Dia sudah mengatakan dengan jelas. Maksudnya dia ingin putus hubungan dengan keluarga kita. Berikan teleponnya kepadaku. Aku yang akan menghubunginya. Ya, ayah telepon dia saja. Kalau ayah yang menghubunginya, dia pasti tak berani tidak datang. Euro, kau datang? Ini hasil tes DNA yang kau minta. Sudah keluar. Namun, orang yang ada di dalam laporan ini apa hubungannya sama kamu? Bayu dan bara keluargamu. Dulu, Maksudmu apa dulu? bukan apa-apa. Terima kasih banyak, kawan lama. Lain kali saya traktir makan. Sudah teman lama, tak usah sungkan. Karena kamu tak mau bercerita. Aku pun takkan bertanya. Tetapi aku masih ada keperluan. Kita buat janji lain kali saja. Aku pamit dulu. Dah. Walaupun aku telah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Bayu, apakah Bara sungguh keturunan keluarga Bayu? Seharusnya tak ada kaitannya denganku. Namun di kehidupan lampau, dendam mereka yang telah menghilangkan putriku tak dapat kubiarkan begitu saja. Ratih mendorongku dari tangga, mengakhiri hidupku. Ia harus menanggungnya dengan darah. Bara betulkah bukan putra Bayu? Dia bukan keturunan keluarga putih. Dugaanku sepertinya tepat. Lele memang anak Ratih beserta mantan kekasihnya, Ardi. Halo, Kamu ada di mana? Kamu segera ke rumah sakit. Ada yang ingin kubicarakan padamu. kebetulan aku pun ada hal denganmu. Aku akan ke sana esok pagi. Kebetulan saya ada urusan denganmu. Saya akan ke sana besok pagi. Pak Budi, Bu Ani, entah apa yang kalian rasakan ketika tahu bahwa penerus keluarga putih yang kalian banggakan, penerus keturunan keluarga, ternyata anak orang lain. Bagaimana pendapatmu? Ayah, bagaimana kabarnya? Apa kata Euro? Apakah dia akan datang? Dia bilang akan datang besok pagi. Ayah kita memang luar biasa. Lihat, bukankah sudah kubilang? Euro, dia hanya berpura-pura untuk menarik perhatian ayah dan ibu. Ayah hanya perlu memberinya sedikit perhatian. Dia akan sangat gembira. Bukan karena aku khawatir para penagih hutang itu menyakiti cucuku. Aku tidak akan menghubunginya. Ayah, kau sangat baik kepada Lele. Dia cucuku, penerus keluarga putih. Kalau aku tidak baik padanya, pada siapa lagi aku harus baik? Ayah, nanti ketika kakak datang, bisakah kita jangan dulu menjual rumah? Biarkan dia mengambil tabungannya terlebih dahulu. Lele masih mengandalkan rumah ini untuk masuk sekolah dasar favorit. Iya, Ayah. Jika rumah ini dijual, Lele tidak bisa bersekolah. Minta kakakku untuk mengambil tabungannya, lalu minta dia meminjam dari teman-temannya untuk membayar semua hutang kita dan biaya operasi. Iya, Pak Tua. Bagaimanapun juga kita tidak boleh membiarkan Tidak Lelek bersekolah, kan? Iya, kalau Lele tidak masuk SD unggulan, bagaimana masa depannya kelak? Tunggu Euro tiba, aku akan berdiskusi dengannya. Terima kasih banyak, Ayah. Terima kasih, ayah. Kalau saja rumah ini bisa diubah nama menjadi nama kita, itu akan jauh lebih baik.
Iya, benar. Seandainya rumah ini atas nama kita, kita tak perlu bersusah payah menjualnya. Aku pasti akan memintanya untuk memindahkan nama rumah itu. Kalau saja rumah itu tidak di tangannya, beranikah dia berkata dengan nada setinggi itu? Betul sekali. Sangat benar, Ayah. Ayah, Ibu, karena Yura bilang akan datang untuk memberi uang, aku akan menghubungi dokter untuk menyiapkan operasi. Ayah, istirahatlah dengan nyenyak. Bukankah ini Nona Yuro? Kemarin aku mengajakmu, tapi kau tidak datang. Hari ini kenapa kau datang kemari dengan wajah tak tahu malu? Sepertinya aku ingin datang kemari. Entah siapa yang memohon meneleponku dan memintaku untuk datang. Kau berani bilang ayah memohon? Apakah bukan tempo hari di depan hotel dengan tegas mengatakan keluarga baik tak kekurangan aku dan tak membutuhkan aku. Hari ini sakit, dirawat di rumah sakit. Lalu dengan tanpa malu memanggilku ke sini. Kamu! Ayah, kami membesarkanmu dengan susah payah. Sekarang aku sakit. Bukankah seharusnya kau memberi sedikit uang? Kami membesarkanmu dengan susah payah. Apa mudah? Berapa banyak yang telah kami berikan? Kau tahu? Berapa banyak yang sudah diberikan? Aku bertanya kepada kalian berdua. Berapa banyak yang telah diberikan? Kamu! Lihat kalian tak bisa mengatakannya kan? Perlu dipikirkan. Jika kami tak membesarkanmu, bisakah kau berdiri di sini? Bagaimana aku tumbuh besar? Tidak tahukah kalian? Sejak umur 6 tahun, aku bertani dan menyiangi, memelihara ayam dan angsa. Pada umur 14 tahun, aku putus sekolah dan bekerja, membiayai putra kesayangan kalian untuk sekolah dan makan. Setelah masuk kota, kalian sekeluarga berlima, makan dan tinggal denganku selama 5 tahun. Aku bertanya kepada kalian, siapa yang sebenarnya membesarkan siapa? Yuro! Kau memperhitungkan semannya dengan orang tua kita sendiri. Apakah kau masih manusia? Bukankah mereka yang ingin memperhitungkan semuanya denganku? Ku bilang aku malas berdebat denganmu di sini. Sekarang, lakukan 2 hal untukku. Pertama, bayar biaya operasi ayah. Kedua, pinjam uang dari temanmu. Kumpulkan 200 juta rupiah dan transfer semuanya kepadaku. Aku harus membayar hutang. Yang kau bicarakan ini tampaknya tak berkaitan denganku. Tidak ada hubungannya. Kamu tega mengatakan tidak ada hubungannya. Uang investasiku lenyap. Semua gara-gara kamu. Karena aku? Entah siapa yang mengutukku beberapa hari lalu mengatakan jika aku bermain mata uang virtual itu pasti akan merugi besar. Akibatnya, sungguh berkat mulut sialmu ini. Tabunganku dan uang pensiun ayah dan ibu semuanya hilang. Benar, jika bukan karena kamu bicara omong kosong dan mengutuk kami, bagaimana mungkin kami bisa rugi? Ganti kerugian kami, kembalikan. Aku tahu kalian tidak punya malu, tapi aku tidak menyangka kalian tidak tahu malu ini. Kamu sedang mencaci siapa? Yuro, lakukan saja apa yang dikatakan Bayu. Kamu kembalikan uangnya kepada mereka. Maka aku akan mengizinkanmu dan anak haram itu kembali ke keluarga baik. Betul, ayahmu sudah melunak. Kamu tidak cepat-cepat berterima kasih padanya. Kalian mungkin salah paham. Aku bukan karena ayah mengusir aku dan Sata dari keluarga bayi, makanya aku pergi. Aku pergi karena aku sudah melihat jelas. Kalian berdua yang pilih kasih, tidak menganggap aku dan kecil sebagai manusia, orang tua kolot. Dan juga melihat jelas kalian berdua hanya tahu meminta, tidak tahu membalas budi, serigala berbulu domba. Yuro! Sudah cukup! Ayah sudah memberimu jalan keluar. Kamu masih saja berpura-pura. Tidak tahu malu. Ya, sampai kapan kau mau berpura-pura? Hati-hati, nanti keterlaluan. Ayah akan mengusir kalian. Tidak perlu repot, aku dan putriku akan pergi sendiri. Ini adalah surat perpindahan kependudukan aku dan putriku. Silakan tanda tangan. Bagaimana dengan ini? Yuro, kau serius? Jangan sembrono, suami. Jika dia benar-benar meninggalkan keluarga baik dan memutuskan hubungan dengan kita, rumah dan uang itu, kita tak akan mendapatkannya. Bagaimana dengan Lele? Lagi pula, dia ogah. Dia orangnya selalu menepati janjinya. Kau bilang mengalah. Jangan lupa, keluarga baik kita, ayah yang memutuskan. Benar,
Ayah, jangan tanda tangani ini sama saja menuruti kemauannya. Shenfei benar. Keluarga baik. Aku yang menentukan. Kau dan gadis liar itu ingin tetap di keluarga baik. Harus seizinku. Kalian ingin meninggalkan keluarga baik juga harus seizinku. Gadis sialan. Mau tinggal ya tinggal, mau pergi ya pergi. Kau anggap rumah ini apa? Benar, kau tak peduli dengan ikatan keluarga. Kami masih peduli. Ikatan keluarga? Aku lihat kalian, bukan tak rela aku pergi, tapi tak rela uangku kan? Intinya kau ingin meninggalkan rumah ini. Tidak bisa. Benar, kau kan putri kami. Selamanya akan begitu. Aku tahu maksud kalian. Bukankah kalian cuma mau uang? Tanda tangani saja uang di kartu ini. Semuanya untuk kalian. Tapi ini juga terakhir kalinya aku memberi kalian uang. Mulai sekarang, semuanya berakhir. Berapa banyak uang di kartu ini? 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Terlalu sedikit, bukan? Iya, 200 juta rupiah itu bahkan tak cukup untuk melunasi utang kita. Kami susah payah membesarkanmu. Hanya senilai 200.000 rupiah. Jika kalian tahu sejak awal, kalau aku seorang perempuan, apakah kalian tetap akan melahirkanku? Kamu! Kami telah membesarkanmu bertahun-tahun dan kamu cuma memberi 200 juta rupiah ini untuk membalas jasa kami. Kalian mungkin salah paham. 200 juta rupiah ini bukan untuk membalas jasa kalian, karena kalian tidak berjasa padaku. Kamu. 200 juta rupiah ini adalah pelunasan sekaligus untuk biaya perawatan menurut hukum. Mulai sekarang, kita lunas. Kalian juga tak punya alasan untuk mengambil sedikit pun uang dariku lagi. Enak saja, cuma 200 juta rupiah. Ingin menyingkirkan kami. Apakah kami semurah ini? Benar, kau pikir kami pengemis? Bukan pengemis? Baiklah, kalau begitu kita lihat saja nanti siapa yang lebih kuat. Suami, bagaimana kalau kita terima saja dulu 200 juta rupiah ini? Tenggat waktu dari abang sudah dekat. Ambil saja dulu 200 juta ini untuk menutupi sementara. Tapi bagaimana dengan biaya operasi ayahku? Baik, 200 juta rupiah ini akan kusimpan sementara. Sisanya nanti saja. Tak ada nanti. Operasi Pak Budi telah dijadwalkan. Bisa dilaksanakan sore ini. Silakan ikuti saya untuk melakukan pembayaran. Shenfei, kamu masih melamun di sini? Segera bayar biaya operasi ayahmu. Bu, di kartu ini cuma ada 200 juta rupiah. Jika ini untuk membayar operasi ayah, bagaimana dengan utang Shenfei? Biaya operasi ayahmu cuma 100 juta rupiah. Bayar dulu biaya operasinya. Sisanya kembalikan kepada Bank Biao. Lalu minta Bank Biao untuk menangguhkannya beberapa waktu. Tetapi, Bu, Bank Biao sudah memberikan waktu tambahan. Sisa ratusan juta rupiahnya juga harus dibayar. Xiao Ying, apa arti perkataanmu? Kau tidak mau mengobati ayahmu? Bagaimana bisa aku tidak mengobati ayah? Namun, bukan karena tidak punya uang. Shenfei, dengar apa yang dikatakan Xiao Ying. Dia punya 200 juta rupiah di kartunya. Biaya operasi ayahmu hanya 100 juta rupiah. Bagaimana bisa uangnya kurang? Cibu, aku rasa Xiao Ying betul. Biaya operasi 100 juta, tetapi perawatan selanjutnya juga memerlukan uang, kan? Kamu, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Dengar, inilah putra kebanggaan kalian, penerus keluarga baik, keturunan kalian. Inilah anak kebanggaan kalian yang sangat kalian agungkan, penerus keluarga putra, pewaris takhta keluarga putra. Kau masih punya nyali untuk bicara. Ini semua kesalahanmu. Kau tahu aku dan Juna berhutang ratusan juta, tapi kau sengaja cuma memberi 20 juta. Kau sengaja ingin membuat aku dan ayah berselisih. Benar! Euro! Kau terlalu kejam. Kau jelas tidak mau melunasi utang kami. Kenapa aku harus membayar utang kalian? Aku sudah meninggalkan keluarga putih. Walaupun aku tidak meninggalkan keluarga putih. Utangmu tidak ada sangkut pautnya denganku.
Baiklah, aku paham sekarang mengapa kau cuma memberi 200 juta. Karena kau ingin memprovokasi, ingin melihat aku dan orang tua kita berkonflik. Lalu bisa mendapat perhatian orang tua kita, kan? Kau terlalu banyak berkhayal. Aku memberi 200 juta karena aku cuma ingin memberi 200 juta. Bukankah kau mengaku sebagai anak yang berbakti? Lalu kau yang bayar biaya pengobatan ayah. Utangmu sendiri. Cari sendiri cara untuk membayarnya. Yuro, hatimu benar-benar jahat. Kau tahu aku dan Juna tidak mampu membayar utang-utang itu. Mereka akan melukai Lele. Jika terjadi sesuatu pada Lele, garis keturunan keluarga putih akan terputus. Ya, itulah tujuanmu sebenarnya. Bukankah orang tua kita tidak menyukai gadis kecil yang kau lahirkan? Kau sengaja ingin mencelakai Lele. Kau ini benar-benar keji. Omong kosong. Omong kosong. Yuro, aku tak menyangka kau tega ingin mencelakai cucuku. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak perempuan sejahat dan sekeji dirimu? Bagaimana aku bisa memiliki anak sepertimu? Berhati jahat dan kejam. Dasar makhluk buruk. Ayah! Putri, kau sungguh membuatku kesal. Kau benar-benar ingin membuatku meninggal karena marah. Sampai detik ini, kalian masih terus memutarbalikkan kebenaran, menjelek-jelekanku, membela anak kesayangan kalian. Kalian barusan benar-benar mendengarnya. Reaksi awal Dian dan Putra ketika menerima 200 juta rupiah ini bukan untuk membiayai perawatan kalian, melainkan untuk melunasi utang judinya sendiri dari mula sampai akhir. Yang dipikirkannya hanya dirinya sendiri. Orang yang menghamburkan uang untuk properti dan dana pensiun kalian juga dia. Orang yang mengeluarkan dana untuk membiayai pengobatan dan menolong nyawa kalian. Ialah aku. Yuro, apa yang kau bicarakan? Aku dan Bagas, apa kami melakukannya untuk kepentingan kami sendiri? Bukankah kami melakukannya untuk Lele demi Lele? Bukankah itu juga demi keluarga Bai? Jika Lele masih ada, keluarga Bai tetap utuh. Jika terjadi sesuatu dengan Lele, garis keturunan keluarga Bai akan terputus. Utang ini tak perlu dilunasi. Semuanya dipakai untuk pengobatan ayah saja. Biarkan Lele dijual ke luar negeri saja. Dian, tenanglah. Penyakitku tak perlu diobati. Pakai semua uang itu untuk membayar utang judi. Nyawa Lele jauh lebih penting. Tulang tua ini tak masalah jika mati. Suamiku. Jika kalian mengetahui Lele bukan cucu kalian, apa yang akan kalian rasakan? Ayah. Ayah, aku mengerti ayah tulus demi kebaikan Lele. Tapi 200 juta rupiah ini masih kurang untuk melunasi hutang kita. Jangan sampai ayah dan Lele sama-sama tidak selamat. Lebih baik uang ini untuk biaya perawatan ayah saja. Mengenai Lele, biarkan dia hadapi takdirnya sendiri. Yuro, seumur hidup ayah tidak pernah meminta apapun darimu. Ayah memohon, tolong selamatkan Lele. Penyakit ayah ini tidak diobati juga tidak masalah. Nyawa ayah tidak penting. Nyawa Lele yang berharga. Kalian benar-benar pilih kasih sampai begini. Kalian bahkan sebutir permen pun tidak sudi memberikannya pada putriku. Tetapi untuk Lele, cucu kalian, kalian rela mengorbankan nyawa. Asalkan kamu mau menolong Lele. Kamu mau berkata apa saja pada kami. Menghina kami pun tidak masalah. Yuro, ayahmu seumur hidupnya di rumah ini tidak pernah menundukkan kepala kepada siapapun. Kali ini dia memohon kepadamu. Kasihanilah. Ibu juga memohon kepadamu. Selamatkan kami. Lucu! Sangat lucu! Yuro! Kamu menertawakan apa? Ayah dan ibu sudah memohon padamu. Kamu tetap tidak peduli. Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu punya hati nurani? Benar. Betulkah? Kau menghasut mereka untuk seorang anak haram yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga baik. Memohon dengan sedih. Apakah itu perkataan manusia? Apakah kau masih punya nurani? Kau menghasut mereka untuk anak yang tidak sah yang tak punya ikatan darah dengan keluarga putih. Memohon dengan sungguh-sungguh. Apakah kau bicara selayaknya manusia? Apakah kau masih punya nurani? Yuro, Lele adalah anakku. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga putih? Benar! Apa yang kau maksud? Terangkan padaku. Yuro, kau tak ingin menyelamatkan Lele. Tak apa
Apa? Tapi bagaimana mungkin kau berkata demikian? Jika aku tak mengatakannya, bagaimana kalian akan tahu bahwa selama 8 tahun ini, cucu kesayangan yang kalian cintai dengan tulus sebenarnya tak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan kalian. Terutama kau, kura-kura berbulu hijau yang membantu orang lain membesarkan anaknya, bodoh dan tak menyadarinya. Apa katamu? Kau ingin kupukul? Yuro, kau bermain-main di luar tidak masalah, tapi kau berani memfitnahku. Kau ingin kusobek mulutmu? Yuro! Yang melahirkan anak yang tidak sah itu kau, bukan Vina. Paling tidak aku bisa memastikan dalam tubuh kecil itu mengalir darahku, dan di tubuh Reno darah siapa yang mengalir 8 tahun. Kalian hingga sekarang belum mengetahuinya. Tidak ada habisnya ya. Aku akan memukulmu. Kau. Bukalah matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas siapa anak yang tidak sah sebenarnya. Bukalah matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan seksama siapa sebenarnya anak haram ini. Bagaimana bisa begini? Bayu! Ini. Apa isi laporan ini? Ayah, laporan tes DNA menyatakan bahwa aku dan Lele tidak memiliki ikatan darah. Lele bukan anak kandungmu, cucu kita. Bagaimana kau bisa tidak sedarah dengannya? Belum cukup jelas? Lele sama sekali bukan anak Laras dan Bayu, cucu kesayangan yang kalian asuh selama 8 tahun dan cintai selama 8 tahun. Sama sekali bukan keturunan keluarga Wijaya. Bagaimana mungkin begini? Kau bilang apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi yang bisa terjadi? Dia berbohong padamu. Dia mendustaimu. Laporan tes DNA ada di sini. Bagaimana kau masih bersikeras? Qianjing, aku telah sangat baik kepadamu. Aku sudah berbuat baik kepadamu. Sekarang kau diam-diam membelakangiku melakukan hal seperti ini. Kau mendustaiku, membohongiku selama 8 tahun. Orang yang membohongimu adalah dia, bukan aku. Bagaimana kau bisa yakin laporan tes DNA itu asli? Laporan tes DNA ini menggunakan rambutku dan rambut Lele. Dia bilang, itu rambutmu dan Lele. Itu rambutmu dan Lele. Bagaimana kalau dia hanya mencari 2 helai rambut orang lain untuk memalsukan laporan tes DNA palsu? Iya, bagaimana aku tahu kau saat melakukan tes DNA menggunakan rambutku dan Lele? Jangan lupa, dia punya teman sekelas yang bekerja di lembaga tes DNA. Pasti dia dan teman sekelasnya bersekongkol membuat laporan tes DNA palsu. Iya, teman sekelasmu, Ling, dia bekerja di lembaga tes DNA. Bayi Yuro, kau benar-benar kejam dan tak terselamatkan. Untuk mendapatkan kembali kasih sayang orang tua untukmu dan anak harammu, kau berani memfitnahku, memfitnah Leleku. Bayi Yuro. Aku tidak menyangka kau menghalalkan segala cara, memanfaatkan seorang anak. Jangan kira kau begini. Aku akan lebih menghargaimu dan anak harammu sedikit pun. Sampai sekarang kalian masih keras kepala. Pantas saja tertipu selama 8 tahun. Jangan banyak bicara. Kau memfitnah aku dan anakku. Kau harus membayar ganti rugi. Ya, harus membayar ganti rugi. Uang, aku tidak bisa membayarnya. Tapi aku bisa memberikan sebuah video. Video Ratih dan Bayu, ayah kandung Bayu, berdua-duaan, selingkuh dan berzina. Omong kosong. Kalau kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan merobek mulutmu. Hansman Fei, kau tidak sungguh-sungguh percaya omong kosongnya kan? Beritahuku, ayah kandung Lele sebenarnya siapa? Mantan pacar Qianjing. Wu Hao. Aku berjumpa dengan Wu Hao dengan sangat hati-hati setiap saat. Bagaimana dia bisa tahu? Dia pasti sengaja membohongiku. Wu Hao, bukankah kau bilang kau sudah putus dengannya sebelum berpacaran denganku?
Ya, aku sudah putus dengannya selama 8 tahun. Yuro, kau memakai mantan pacar yang sudah lama tak kukontak untuk memfitnahku. Apakah kau tidak terlalu bodoh? Apakah ini fitnah atau tidak? Lihat saja videonya, kan? Shenfei, bukankah kau bilang kau akan mempercayaiku? Aku mempercayaimu. Jika kau percaya padaku, maka tak perlu menonton video ini. Lihat, dia sama sekali tidak berani memperlihatkan ponselnya padamu. Justru membuktikan dia merasa bersalah. Rina, mengapa kau menghancurkan ponselmu? Bukankah kau bilang percaya padaku? Aku percaya padamu. Kau juga bisa membiarkanku melihat videonya. Yuro itu licik. Aku takut dia menipumu. Orang yang licik itu kau, kan? Aku sudah tahu kalau kau suka membanting HP. Membuat kalian membayar harga yang setimpal. Kau gila! Jadi, aku juga menyiapkan HP lain. Di dalamnya ada video yang sama. Rina, jika dia berani memfitnahmu, aku tak akan memaafkannya. Andi, itu Andi. Ini adalah video perselingkuhan mereka yang direkam oleh temanku. Baru dikirimkan kepadaku tadi malam. Kebetulan juga merekam percakapan mereka tentang Lele. 2 hari tak bertemu. Apakah kau merindukanku? Apa terburu-buru? Pintunya belum ditutup. Tidak apa-apa. Hari ini tidak ada orang yang bekerja. Lagi pula, tak ada yang mengenalmu di sini. Takut apa? Kapan kau akan menceraikan istrimu dan membawa aku dan Lala kembali? Jangan lupa, Lele ini adalah anak kandungmu. Ingatlah, Lele adalah anak kandungmu. Bukankah sudah kukatakan aku tengah mencari waktu untuk berbicara dengan istriku? Lagi pula, keluarga Pak Putih memperlakukan anakku Mbak Harta. Merawat Lele dengan amat baik. Jadi apa lagi yang kucemaskan? Lele benar-benar anak haram yang kau lahirkan dengan si brengsek Wu Hao. Shenfei, Lele sungguh bukan anakmu. Ayah! Video ini pasti betul kan? Wanita jahat tak hanya menduakaniku, tapi juga membuatku suami yang tertipu selama 8 tahun. Membesarkan anak orang lain selama 8 tahun. 8 tahun tak menyadarinya. Kau menyalahkanku. Kenapa tak salahkan kebodohanmu sendiri? Selama ini, apa aku tak baik padamu? Aku selalu menuruti semua maumu. Di mana aku salah padamu? Selain baik padaku, apalagi yang kau punya? Apa kau punya rumah? Apa kau punya uang? Apa kau punya karir? Cerminlah, lihat dirimu, pecundang sepertimu. Pantas untukku jika Wu Hao tidak berkeluarga dan aku tak punya anak mencari orang yang bertanggung jawab. Apa aku akan menikahimu? Kubunuh kau! Diam! Kubunuh kau! Qilian Ying, wanita jahat. Pukul dia sampai mati. Shenfei, hajar dia sampai mati. Kubunuh kau! Habisi kau! Habisi kau! Mati! Mati! Aku akan menghabisi nyawamu! Menghabisi nyawamu! Menghabisi nyawamu! Mamai! Mamati! Menghabisi nyawamu! Alia! Alia! Barangkali inilah balasannya. Pembunuhan! Bayu tidak boleh kabur. Kamu tak akan bisa lari. Surga telah meninggalkan keluarga Bayu. Surga telah meninggalkan keluarga Bayu.
yang menghancurkan Bayu dan keluarganya bukanlah nasib, melainkan pola pikir kuno kalian, keegoisan dan kebodohanmu, dan juga ketidakmampuan membantah benar dan salah serta manja yang keterlaluan. Uangnya ku tinggal di sini untuk tanda tangan perpindahan penduduk. Aku akan kembali lagi nanti. Yuro, ayah dan ibu tahu kami berbuat salah. Ayah dan ibu sungguh tahu kami salah. Demi Bayu yang merupakan adik kandungmu, tolong selamatkan dia. Begini keadaannya, kau masih membelanya. Kau masih memikirkan cara untuk menolongnya. Dia membunuh orang, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Kau mungkin tak bisa menyelamatkan kami, tapi kau tak boleh tidak menolongnya. Ibu mohon, ibu bersimpuh padamu. Ibu memohon, bangunlah, bangun, bangun, berdirilah. Yuro, ibumu sudah berlutut untukmu. Bantulah Bayu. Dari kecil, entah Bayu berbuat salah atau menimbulkan masalah, kalian selalu memakai alasan aku kakaknya, dan dia adik laki-laki untuk memaksaku, memintaku menolongnya, memperbaikinya. Namun kali ini, kalian tak bisa memaksaku lagi. Kesalahan yang dia perbuat, dia sendiri yang harus bertanggung jawab. Yuro! Kira-kira Yuro melihat kita. Apa dia tidak bahagia menghubunginya? Dia juga tak pernah merespon. Lihat, hati-hati kecil. Yuro, Apakah ini orang tua Yuro? Sudah lama tak jumpa kalian berdua. Apa kalian pindah rumah? Kami kembali ke desa halaman. Pak Bai, ada masalah apa ini? Operasi jantung. Bukankah cukup sukses? Mengapa sampai harus memakai kursi roda? Beberapa waktu lalu dirawat di rumah sakit. Setelah keluar jadi seperti ini. Aduh, sungguh memprihatinkan. Kalau begitu, semoga Pak Bai lekas pulih ya. Kalian berdua datang untuk mengunjungi Yuro dan Kecil kan? Kalau begitu, mari kita masuk. Kami harus pergi sebentar lagi. Tunggu di sini saja. Oh iya, beberapa hari ini juga tidak terlihat keluarga Lele datang. Kalian sibuk dulu. Kalau begitu kami pergi dulu. Pergi. Kamu belum tahu kan? Anaknya Zhenfei membuat ibu Lele meninggal. Melarikan diri dan tertangkap. Sekarang masih ditahan di dalam. Ku dengar lelebukan keturunan keluarga Pak Bai. Ibu Lele dan pria lain yang melahirkan Lele sudah dibawa oleh pria itu. Pergi. Benarkah ada kejadian seperti itu? Yuro, Kecil, sini. Kemari ke nenek. Kalian datang kemari untuk apa? Lagi-lagi memintaku untuk menolong anak kalian? Bukan, tidak. Masalah Zhenfei itu kesalahannya sendiri. Dia memang harus bertanggung jawab. Lalu kalian datang kemari untuk apa? Setelah menandatangani surat itu, aku sudah berpindah dari kartu keluarga kalian. Sepertinya kita sekarang sudah tidak ada hubungan lagi, ya? Kami hanya ingin menjenguk kamu dan Xiao Xiao. Xiao Xiao, tunggu sebentar. Ini Xiao Xiao. Waktu kecil kamu selalu menyukai jaket katun kecil ini. Jaket bunga kecil ini. Lihat, nenek membuatkan ini untukmu. Jaket bunga kecil ini. Lihat, cantik sekali bukan? Aku tidak menginginkan ini. Ibu membelikan aku jaket baru, jauh lebih bagus daripada ini. Xiao Xiao, lihat. Bukankah kamu juga selalu menyukai permen ini? Nenek membelikan untukmu. Sekarang aku sudah tidak menyukainya lagi. Aku terlalu banyak memakan kue dan coklat. Gigiku jadi berlubang. Jadi ibuku sekarang melarangku memakan permen. Kalau begitu, nenek. Tidak perlu. Kami tidak membutuhkan semua ini. Iya, wajah Xiao Xiao sekarang jauh lebih sehat. Kamu benar-benar telah merawatnya dengan baik sekali. Itu karena aku tidak peduli apakah dia perempuan atau bukan. Aku hanya tahu dia adalah anakku. Kami mohon maaf padamu. Kami sungguh-sungguh mohon maaf padamu. ayah tahu ayah salah.
Tidak masalah, toh semuanya sudah berlalu. Euro, kami sungguh-sungguh tahu kami salah. Kami hilaf. Aku tak memintamu untuk merawat kami, dan pun tak memintamu untuk memaafkan kami. Aku cuma berharap kamu dan Kecil dapat hidup dengan baik. Izinkan kami sesekali mengunjungi Kecil dan kamu. Kami baik-baik saja. Tak perlu menjenguk. Mama, bukankah kita masih ada film untuk ditonton? Jika kita tak cepat, kita akan terlambat. Film kami akan segera dimulai. Kami pergi dulu. Juro, waktu kamu kecil, kamu selalu ingin ibu buatkan kamu syal tebal. Bilang bahwa teman sekelas lain memilikinya. Ibu tidak pernah membuatnya untukmu. Hari ini aku membuatnya. Ambillah. Iya, aku ingat aku selalu memintamu waktu aku kecil. Aku selalu menginginkan syal ini. Tetapi sekarang, aku sudah besar. Aku tak membutuhkannya lagi. Euro, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Yura! Pak Tua, Euro, Pak Tua. Euro,